Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Dan di video kali ini saya akan membahas suatu soal. Di sini ada 4 soal mengenai PL SQL. Nah, langsung saja ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana pada aplikasi Visual Studio Code ini telah terdapat terminal bawaannya sendiri yang dapat dikonekkan ke dalam aplikasi SQL Plus. Langkah pertama yaitu kita buat file baru, klik file, lalu pilih new file. Lalu di sini kita save pada folder dokumen. Kita buat di sini filenya adalah UTS. Lalu kita buat ekstensinya SQL.sql. Selanjutnya save. Lalu kita buka terminalnya, pilih new terminal. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya ingin membuka maksudnya SQL Plus berdasarkan dengan tempat di mana file ini disimpan, yaitu pada directory C, user, nama user, dokumen, lalu uts.sql. Sedangkan di sini adalah berbeda dengan yang ada di sini, karena sebelumnya saya membuka folder ini yang telah saya gunakan sebelumnya. Nah, caranya untuk merubah folder ini menjadi sesuai dengan folder yang kita simpan ini adalah dengan file, lalu open folder, pilih dokumen, lalu select folder. Lalu kita buka lagi file uts.sql. Nah, seperti ini. Minimaliskan saja. Lalu kita buka lagi, kita pilih new terminal. Nah, di sini telah sama dengan penyimpanan yang ada file SQL yang kita simpan tadi, yaitu di dokumen. Selanjutnya kita konekkan ke SQL Plus. Nah, seperti ini. Lalu kita baca lagi soalnya. Nah, untuk nomor 1, silakan dipahami model logis tersebut. Kemudian buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya. Dan tipe datanya silakan disesuaikan. Buatlah nama skema sesuai nama mahasiswa. Nah, jadi di sini langkah pertama harus kita buat adalah membuat skema sesuai dengan nama mahasiswa. Di sini saya akan membuat sesuai nama saya, yakni Hanif. Pertama adalah kita konekkan dulu melalui sistem sysdba, lalu masukkan password saat pertama kali menginstalnya. Nah, di sini terdapat error, tertulis TNS protokol adapter error. Nah, ini disebabkan karena sistem Oracle service tidak berjalan di latar belakang. Caranya yaitu kita cari di pencarian, lalu kita ketikkan service. Nah, ini dia, pilih service. Lalu pilih Oracle service. Seharusnya di sini statusnya tidak berjalan. Nah, ini dia, statusnya tidak berjalan. Cara menjalankannya adalah klik kanan, lalu klik start. Nah, setelah proses selesai, maka statusnya berubah menjadi running. Jika sudah seperti ini, kita close juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi. Kita ketikkan sysdba, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini telah connect. Selanjutnya adalah membuat user baru. Membuat user baru yaitu dengan cara create user. Lalu nama usernya adalah di sini saya membuat Hanif. Lalu untuk passwordnya identified by. Nah, di sini untuk passwordnya. Di sini misalnya kita membuat passwordnya adalah Hanif 123. Nah, misalnya seperti itu. Lalu titik koma, enter. Nah, di sini langsung tertulis user created. Nah, selanjutnya adalah untuk mengecek apakah benar-benar sudah terbuat, yaitu dengan cara select from all users. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita cek, kita besarkan.
Nah, user Hanif telah terdapat pada database SQL Plus ini, telah dibuat pada 30 April 2021. Nah, selanjutnya yaitu untuk memberikan akses kepada user yang baru kita buat tadi dengan cara grant connect resource DBA to user. User adalah Hanif yang akan kita gunakan. Nah, lalu telah tertulis grant success. Nah, selanjutnya adalah kita konekkan, kita lihat terlebih dahulu user mana yang aktif gitu dengan cara show user. Nah, seperti ini. Nah, jadi user yang aktif saat ini adalah sistem. Nah, selanjutnya adalah untuk mengkonekkan sistem yang baru, user yang baru kita buat tadi, yaitu Hanif, dengan cara connect Hanif. Nah, lalu masukkan passwordnya tadi adalah Hanif 123 yang baru dibuat tadi. Nah, di sini connect. Kita show user lagi. Nah, di sini user dari sistem beralih ke Hanif. Nah, setelah itu kita perlu mengaktifkan set server output on. Nah, selanjutnya adalah membuat tabel. Setelah membuat user ini adalah membuat tabel beserta relasinya dengan perintah DDL. Di sini tabel siswa, tabel nilai MP, lalu ada tabel mata pelajaran. Nah, di sini akan kita analisa terlebih dahulu. Pada tabel siswa, di sini terdapat kolom NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Nah, di sini terdapat beberapa simbol. Di setiap tabel ada, di sini ada simbol bintang. Itu maknanya adalah datanya itu bertipe not null. Not null itu adalah wajib diisi dan tidak boleh kosong. Sedangkan di sini ada bertanda lingkaran pada hobi, itu adalah boleh dikosongkan atau tidak diisi. Lalu di sini ada tanda pagar pada NISN. Itu memiliki tanda bahwa NISN ini adalah primary key dari tabel siswa. Sama juga seperti tabel mata pelajaran, primary key-nya adalah ID. Dan di sini tiap-tiap data yaitu memiliki simbol bintang, yang mana berarti di sini bertipe not null. Sama juga dengan nilai pada tabel nilai MP itu bertipe not null. Kita buat yang pertama adalah tabel siswa terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat tabel siswa dengan cara create table siswa. Lalu buka kurung. Kita masukkan di sini adalah sesuai dengan ini, itu NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Dan juga tipe-tipe masing-masing setiap kolom. Yang pertama ada NISN, yaitu dengan tipenya adalah number. Lalu di sini batasnya adalah saya buat 15. Lalu tadi adalah dia bertipe not null, dan juga dia adalah primary key. Lalu koma. Selanjutnya ada nama, yaitu tipe datanya adalah varchar. Kita buat di sini 25. Lalu dia itu not null. Selanjutnya ada tempat lahir. Lalu tipe datanya varchar. Kita buat 25 juga. Lalu not null. Selanjutnya itu tanggal lahir. Tanggal lahir di sini kita membuat tipe datanya yaitu date.
not null. Lalu yang terakhir ada OB. Ngerti datanya varchar 25 juga. Lalu tutup kurung dan ditutup dengan titik koma. Lalu enter. Maka di sini tulis tabel created. Kita tampilkan select from tab. Nah, di sini baru satu tabel yang telah kita buat, yaitu tabel visual. Selanjutnya kita akan membuat tabel mata pelajaran terlebih dahulu, dan tabel nilai MP terakhir kita buat dengan langsung menggabungkan foreign key, itu mengambil primary key dari tabel siswa dan primary key dari mata pelajaran. Kita buat mata pelajaran terlebih dahulu. Namun di sini saya menggunakan editor Visual Studio Code-nya, tidak menggunakan terminal. Kita akan menggunakan yang ini. Di sini kita buat create tabel mata pelajaran MP, misalkan seperti itu. Nah, lalu di sini ada ID, nama, dan KKM. Semua ada not null dan ID adalah primary key. Lalu pertama di sini adalah ID, number, jadi datanya number, kita buat 5, lalu not null, dan dia juga adalah primary key. Lalu koma, setelah itu kita save. Lalu di sini caranya untuk memanggil perintah ini adalah dengan mengetikkan perintah add, lalu nama file SQL-nya adalah UTS. Lalu di sini adalah UTS, lalu enter. Nah, sama seperti yang sebelumnya, di sini tertulis tabel created. Kita cek lagi, select from tab. Nah, di sini telah dibuat. Lalu bagaimana jika kita ingin mengedit? Di sini namanya masih NP, sedangkan di sini adalah mata pelajaran. Seharusnya adalah mata pelajaran begitu. Di sini mudah, tinggal mengganti di sini pada editornya, yaitu menjadi mata pelajaran. Seperti ini. Lalu kita save mata pelajaran. Lalu kita panggilkan di sini add UTS. Tabel created. Kita lihat select from tab. Nah, di sini tentu saja dia tidak langsung menghapus menggantikan dari tabel MP tersebut, namun dia membuat tabel baru. Nah, sehingga tabel MP ini dengan mata pelajaran ini isinya sama begitu. Jadi di sini kita tidak membutuhkan lagi tabel MP. Nah, bagaimana cara menghapus tabel MP ini? Nah, cara menghapus dari tabel MP ini adalah dengan perintah drop table, lalu nama tabelnya table MP. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, akan tulis tabel drop. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah tersisa dengan mata pelajaran dan siswa. Namun di sini tabel yang telah dihapus tadi masih menyisakan file bin. Jadi itu dikarenakan kita show recycle bin. Nah, itu dikarenakan file yang kita hapus tadi masih ada di recycle bin. Jadi oleh karena itu dia masih menampilkan di sini dalam bentuk file recycle bin. Cara menghapusnya yaitu dengan perintah purge recycle bin. Purge recycle bin seperti ini, lalu enter. Nah, recycle bin purge. Lalu kita lihat lagi select from tab. Nah, sudah hilang. Jadi perintah purge ini untuk menghapus file-file yang telah dihapus pada recycle bin secara permanen. Nah, selanjutnya untuk mata pelajaran sudah siap.
dan siswa juga sudah siap. Kita cek dulu. Nah, di sini telah dibuat tabel siswa dan juga tabel mata pelajaran. Selanjutnya adalah untuk tabel nilai MP. Kita pakai editor lagi ini. Nah, jadi di sini kita hapus yang sebelum ini. Untuk create mata pelajaran ini kita hapus. Lalu di sini kita buat create tabel nilai MP. Nah, seperti itu. Lalu buka kurung. Dalam kurung ini kita buat di sini adalah nilai. Yang pertama, selanjutnya memasukkan foreign key. Foreign key yang pertama yaitu ada NISN, reference dari tabel siswa, yaitu pada kolom NISN. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita copy foreign key yang kedua yaitu ID. Lalu kita paste. Kita panggilkan lagi di sini add UTS, tabel graded. Kita lihat. Nah, di sini adalah untuk nilai MP, tabel nilai MP. Yaitu ada nilai, lalu memasukkan primary key dari setiap tabel, yaitu NISN untuk siswa dan ID untuk mata pelajaran. Selanjutnya adalah nomor 2, yaitu buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung. Satu tabel minimal 10 data. Jadi di sini adalah untuk metode penginsertan atau penambahan data. Jadi yang akan pertama kali kita tambahkan adalah pada tabel siswa. Jadi di sini kita akan membuat declare, lalu ada begin, lalu diakhiri dengan end. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk penginsertan data, caranya adalah insert untuk siswa. Kita akan menginsertkan ke tabel siswa terlebih dahulu. Lalu di sini akan dimasukkan berdasarkan mana tadi siswa. Nah, ini NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Di sini adalah NISN. Di sini kita buat nomor karena dia bertipe number dengan jumlah maksimal 15. Di sini kita buat 11, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, seperti ini aja. Selanjutnya adalah nama. Karena dia bertipe varchar, maka dikasih tanda titik 2. Di sini kita buat misalnya Andi, lalu koma, tempat lahir, varchar, pakai titik koma, pakai tanda kutip, balik papan. Lalu selanjutnya adalah date. Date di sini formatnya itu seperti ini untuk date. Misalnya kita buat di sini adalah tanggal, lalu bulan. Bulan di sini menggunakan huruf. Jadi dengan 3 huruf singkatannya, bisa Januari, kita buat di sini Jan. Lalu trip, lalu tahun. Misalkan 2000. Nah, seperti itu. Lalu tanggal lahir sudah. Setelah itu hobi. Hobi bertipe varchar. Lalu di sini kita buat misalkan menulis. Nah, seperti itu. Ini kita copy saja.
praktekkan. Nah, seperti ini. Nah, namun saya di sini tidak akan memasukkan 10 dahulu. Kita akan memasukkan 9 terlebih dahulu. Lalu di sini kita save. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita panggilkan add res. Lalu tanda flash. Enter. Nah, di sini tertulis PL SQL prosedur complete. Lalu di sini akan kita coba lihat caranya, yaitu karena ini adalah tabel siswa, yaitu adalah select from siswa. Nah, seperti ini. Nah, kita lebarkan tab line 200. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini telah terbuat atau diinsertkan sebuah data pada tabel siswa pada masing-masing kolom. Nah, di sini kita akan mencoba membuat, di sini tadi kan masih 9. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan lagi. Misalkan di sini kita copy, lalu kita pastikan. Nah, di sini pada hobi tadi boleh kosong. Kita cobakan di sini kosong. Yaitu caranya dengan mengetik 0. Jadi dia nanti itu kosong. Lalu kita save. Bagaimana kalau kita jalankan sekali lagi? Nah, seperti itu. Dia akan error karena sebelumnya sudah ada tabel ini yang sudah terisi, jadi dia tidak bisa ditimpa. Caranya adalah dengan mendelete ini data yang sebelumnya kita tambahkan, yaitu kita delete from siswa. Nah, jadi 9 row, berarti 9 baris ini telah di delete. Nah, setelah itu kita akan menjalankan ini lagi. Dia akan menampilkan seperti ini. Lalu bagaimana jika ini kita kosongkan? Nah, seperti itu. Lalu kita save. Berarti di sini kita delete lagi pada ini. Kita delete. Ini delete from siswa. Kita panggilkan lagi. Nah, di sini berarti dia tidak bisa dijalankan. Lalu kalau kita coba menjadi seperti ini, bagaimana dia? Nah, PL SQL process successfully complete. Di sini kita panggilkan. Nah, maka berarti di sini dia boleh, tidak perlu ditulis, karena jika kita tulis 0 maka dia tetap 0, maka dia akan dikira sebagai hobi. Jadi seperti ini kita kosongkan karena dia boleh kosong. Selanjutnya yaitu untuk insert data pada tabel mata pelajaran. Di sini kita menggunakan yang ini, namun di sini kita hapus. Ini kita ganti menjadi mata pelajaran. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu tabel dari mata pelajaran.
saja adalah ID, nama, dan KKM. Jadi di sini ID-nya kita persingkat saja 110, lalu mata pelajaran, kita hapus ulang. Lalu di sini mata pelajaran, nama mata pelajarannya di sini misalkan bahasa Indonesia. Lalu kita buat di sini adalah KKM. KKM di sini berupa number, jadi tidak perlu titik koma. Ini kita buat 75. Ini tinggal kita copy. Nah, seperti itu. Lalu kita save. Kita panggilkan di sini add UTS, router address. Nah, sudah komplit. Kita lihat di sini select from mata pelajaran. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah untuk nilai MP, memasukkan datanya. Namun di sini kita akan menggunakan metode looping dan if. Langsung saja di sini kita hapus. Lalu begin. Kita buat di sini for i increment 1 sampai 10 gitu. Lalu kita looping loop nilai concat. Jadi di sini untuk membuat sebuah nilai random di BMS random values. Kita buat di sini misalkan minimal adalah dimulai dari angka 5, lalu diakhiri dengan angka 10. Kalau 11 dia nanti nilainya menjadi maksimal, berarti menjadi 100. Nah, seperti ini. Lalu diakhiri dengan angka 0. Nah, seperti ini. Lalu untuk NISN di sini kita buatkan NISN yang pertama, yaitu 11, 22, 33, 44, dan 55. Lalu ID kita versi saja, sebenarnya tidak bermasalah. Concat DBMS random values. Di sini kita buatkan 110 untuk ID, lalu di sini 119. Lalu kita kasih ini. Nah, di sini if kita buat ID sama dengan ID, maka di sini kita buat ID, kita copy saja ini. Nah, seperti itu. Lalu and if. Selanjutnya if Nah, di sini dia masih menampilkan nilai error. Kita cari errornya.
Nah, di sini errornya adalah dia tidak menggunakan pada values tidak menggunakan s. Ini kita hapus, ada kesalahan pengetikan, lalu kita save, kita coba lagi. Nah, di sini dia telah sukses, tidak error. Selanjutnya untuk menampilkannya yaitu adalah select from nilai MP. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai MP setelah diinsertkan. Nah, itu selesai untuk nomor yang kedua. Selanjutnya adalah untuk nomor ketiga, yaitu buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi perjalanan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Nah, baik. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita akan menggunakan, kita akan contohkan untuk tabel siswa. Jadi di sini kita hapus semuanya. Kita ulang dari awal, declare sama begin and tutup. Lalu di sini kita akan mendeklarkan, kita akan membuat sebuah variabel baru. Nah, setelah seperti ini, lalu kita akan memulai. Ini kita buat i sama dengan 1, for i increment dari 1 hingga 10. Lalu di sini kita looping, lalu kita akan mengambil NISN, lalu nama sesuai dengan itu, lalu ada tempat lahir, lalu ada tanggal lahir, kita hapus ini dulu, variabel baru, lalu hobi, pintu yang baru. Di sini ada NISN, lalu ada V nama, lalu ada V tempat lahir, lalu ada V tanggal lahir, dan hobi form. Kita buatkan di bawah siswa where NISN sama dengan kita buat sebelum dari NISN yang pertama itu 344, sebelumnya adalah 55, maka akan menjadi 54. Lalu kita tambahkan I karena I adalah 1, jadi di sini kita buat 54. Di sini kita buat I seperti itu. Lalu di sini if V NISN lebih kecil daripada misalnya kita buat ambil nilai tengah 1, 2, 2, 3, 3, 4, 60. Nah, seperti itu. Dan di sini V status titik 2 sama dengan kita buat di sini misalkan gelombang ke 1, gelombang 1. Nah, seperti ini saja. Else kita copy. Nah, di sini kita buat
buat gelombang 2. Lalu and if. Selanjutnya if v b karena ada yang kosong tadi is no, dan kita buat VOB sama dengan kita buatkan di sini tanda garis 3 seperti itu. Lalu di sini kita and if. Kita buatkan di sini dbms output underscore output line terbalik di sini underscore d. Nah, seperti itu. Lalu di sini di status kita buatkan seperti ini. Lalu karena kita buat seperti ini sebagai pembatas. Lalu kita tutup lagi. Kita copy. Ini kita ganti menjadi NISN. Lalu di sini nama, tanggal lahir, tempat lahir. Lalu di sini kita buatkan hobi. Nah, seperti itu. Ini kebanyakan sepertinya. Kita tutup. Lalu di sini and loop. Lalu kita save. Kita panggilkan di sini ts flash. Nah, di sini ada error. Nah, kita cari errornya. Di sini ada line 11, kolom 11. Line 11 di sini int, di sini tidak memakai j. Nah, kita save. Kita ulangi lagi. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, ini adalah untuk pembahasan dari soal nomor 3. Selanjutnya adalah untuk soal nomor 4, yaitu buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Nah, baik. Jadi untuk soal nomor 4 ini kita hapus ini terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita declare begin end. Nah, pada declare kita buatkan sama seperti sebelumnya. Coba kita menggunakan yang ini. Kita hapus. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang ini lagi. Nah, seperti ini. Lalu di sini terdapat perintah, yaitu seperti ini.
Di sini kita akan memasukkan nilai minimal yang dapat diterima lulus apa tidak. Di sini misal kita buatkan adalah 75. Lalu selanjutnya kita buat C1 into V NISN, V nama, V mata pelajaran, V nilai, lalu V KKM. Nah, while C1 phone loop. Nah, selanjutnya untuk if di sini V nilai jika lebih kecil daripada nilai KKM ini, maka untuk bagian info yang tadi, info ini di sini kita buatkan di sini pengaturannya adalah remedial. Nah, lalu else kita copy saja ini, kita ganti nanti. Di sini adalah lulus. Di sini kita NIF, lalu kita buatkan di sini DBMS output line. Di sini adalah kita buatkan di sini V, kita mulai dari NISN sama yang tadi, lalu di sini kita buatkan pembatas, seperti ini. Kita copy yang ini, copy, lalu kita pastikan. Lagi di sini NISN, di sini adalah nama, di sini adalah pelajaran, di sini adalah nilai KKM, dan di sini adalah info. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya kita buat fact C1 into lalu kita save. Kita kembalikan di sini add UTS. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan jumlah nilai-nilai minimum, apakah dia itu termasuk remedial, apakah lulus. Jadi di sini kita bisa mengganti, coba kita ganti dengan nilai 77. Kita save, kita coba bandingkan di sini. Nah di sini seperti ini, masih sama. Coba kita ganti menjadi 80. Kita sini. Nah, sini baru berbeda. Di sini dia lulus, di sini remedial. Nah, telah berbeda dari yang ini dan
sebelumnya. Jadi untuk nilai yang diinputkan itu adalah yang di sini. Nah, sekianlah pembahasan saya mengenai keempat soal ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.